Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tahmidan wa syukranillah amma ba'duh. Yang saya hormati Bapak Sulaiman Esra selaku Makul Pancasila. Dan saya hormati pula kepada teman-teman yang senasib seperjuangan. Alhamdulillah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan belajar menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita taati bersama. Baik, langsung. Namun saya tidak akan menjelaskan secara seluruhnya. Saya akan menjelaskan sesuai yang menurut saya yang penting, hal-hal yang penting saja. Baik, langsung pertama yaitu pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang. Jadi penetapan warga negara ini tidak asal-asal dijadikan suatu negara, namun harus berdasarkan peraturan undang-undang tersebut. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Jadi warga negara itu bukan terpacu pada Indonesia saja, namun bangsa lain itu dinamakan negara, namun harus disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kalau tidak disahkan, maka negara itu tidak resmi menjadi negara. Kemudian orang-orang bangsa lain, maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Jadi jika ada peranakan Belanda ataupun Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Kenapa? Karena orang Indonesia ini tidak keras. Orang Indonesia ini bersikap setia kepada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian poin B, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, yaitu hak asasi manusia. Jadi hak ini terpacu pada kita dapat memahami jika kita memahami HAM. Undang-Undang Dasar 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk TME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Jadi dalam setiap manusia ini mempunyai hak masing-masing yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah setiap orang demi kehormatan setiap perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi setiap manusia ini mempunyai hak-hak masing-masing yang dilindungi dan dijunjung tinggi oleh oleh negara. Kemudian yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi Indonesia ini HAM ini mulai berkembang pada tanggal berapa nanti di sini disebutkan. Pada tahun 1945 sampai 1959 HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Jadi pada tahun 1945 dan 1959 mendapatkan legitimasi yuridis. Kemudian pada tahun 1993
1959 sampai 1966 terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik seperti hak itu untuk berkaitan berkumpul dalam mengemukakan pendapat dengan tulisan. Jadi pada tahun tersebut setiap manusia warga negara dikumpulkan untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan, tidak secara langsung. Itu. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Jadi pada tahun 1966 sampai 1970 HAM memunculkan pembentukan pengadilan. Agar apa? Agar setiap hak asasi manusia ini adil, tidak main hakim sendiri. Kemudian pada 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Jadi pada 1970 sampai 1980 HAM ini mengalami kemunduran. Jadi naik turun, rendah lagi setelah tadinya berkembang, lalu pada 1980 HAM tidak berkembang lagi namun menjadi turun. Kemudian pada 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM, yaitu Komunisasi Negara Bagian Hak Masyarakat. Dan pada 1998 sekarang setelah jatuhnya resmi Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Jadi semakin pada 1999 yaitu pada masa ini semakin berkembang HAM atau hak asasi manusia. Kemudian poin yang yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang. Hak warga negara bagian yang satu yaitu hak asasi pribadi, bagian yang kedua yaitu hak asasi ekonomi, dan bagian yang ketiga yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan. Bagian yang keempat yaitu hak asasi prosedural dan hak asasi politik. Nah, lanjut saja. Kewajiban warga negara di sini, jadi warga negara itu wajib ada kewajiban yang harus ditaati oleh negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30 sampai 31. Yang pertama itu membayar pajak. Yang kedua itu menjunjung hukum dan pemerintah, menghormati HAM orang lain. Jadi yang pertama itu membayar pajak, itu adalah wajib bagi kita, bagi setiap warga negara untuk membayar pajak tersebut. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Itu ada beberapa poin itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita taati dalam kewajiban warga negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.